Shalom. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, persembahkan pujian syukur untuk menyukakan akan hati-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan di hidupku. Kau selalu menyertai, tak pernah tinggalkanku, tak pernah lupakanku. Bahkan Roh-Mu yang dahsyat bekerja di dalamku, menyatakan kemurahan, menyatakan
kasih, walau kami harus melewati lembah bayang-bayang maut, walau kami harus melewati lembah kekelaman, kami tak pernah sendiri, sebab Engkau selalu menemani, bahkan memberi kekuatan, memberi penghiburan. Kau nyatakan jalan-jalan-Mu, Kau nyatakan kehendak-Mu, agar kami dapat melalui segala hal yang terjadi dalam kami, sehingga membuat kami tenang di hadirat-Mu. Haleluya. Kinarala marala 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 malamu, sherere narala maralamu. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih buat waktu terbaik kami boleh memuji dan meninggikan Tuhan. Tiba saatnya kami akan belajar akan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga oleh kuat kuasa Roh Kudus hamba-Mu dimampukan untuk menyatakan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu limpah dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Di pagi yang baik ini mari bersama-sama kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Di bulan Oktober ini subtema gereja kita adalah Extraordinary Favor. Kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada satu hal saudara yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang Paulus. Paulus sebagai hamba Allah yang luar biasa, menghadapi banyak sekali problem, menghadapi banyak sekali masalah. Tetapi di balik itu semua banyak sekali privilege, banyak sekali hal-hal yang diterima oleh Paulus dengan luar biasa dan dahsyat. Salah satunya adalah ketika Paulus di dalam penjara dan kemudian Paulus mendapatkan banyak bantuan, banyak kiriman dari jemaat di kota Filipi. Ada perhatian yang luar biasa. Meskipun Paulus harus di dalam penjara, harus dihukum di dalam penjara, tetapi ada beberapa, bahkan ada banyak orang-orang yang masih peduli, ada beberapa orang yang masih mengasihi Paulus. Terbukti jemaat Filipi memberikan bantuan-bantuan, memberikan support-support yang luar biasa di dalam kehidupan Paulus ketika Paulus di dalam penjara. Kemudian ada satu kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi 4. Saya yakin percaya adalah pewahyuan daripada Tuhan. Dalam rangka Paulus menghadapi proses yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Paulus menghadapi banyak sekali problem. Dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Kita buka bersama-sama Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Konteks ayat ini adalah Paulus berusaha menguatkan jemaat di Filipi. Jemaat-jemaat yang mengetahui bahwa Paulus didera, Paulus disiksa, Paulus menerima banyak sekali problem-problem di dalam kehidupannya. Dia harus masuk ke dalam penjara. Maka dari itu Paulus mencoba menguatkan jemaat di Filipi dengan memberikan balasan surat kepada jemaat di Filipi. Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada begitu banyak perkara yang Paulus hadapi. Ada begitu problem yang Paulus hadapi. Mungkin Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita juga mengalami problem-problem. Hari-hari ini kita juga mengalami begitu banyak masalah di dalam kehidupan kita. Tapi yakin dan percayalah, mungkin problem-problem kita tidak lebih besar daripada Paulus. Tetapi Paulus bisa menulis dengan tegas, dengan penuh iman dan menguatkan jemaat di Filipi, yaitu apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkara-perkara ini tentunya bukan hanya berbicara mengenai perkara-perkara dosa yang kita perbuat, tetapi perkara-perkara yang harus ditimpakan kepada Paulus, walaupun sejatinya bukan karena problemnya Paulus, bukan karena masalahnya Paulus, bukan karena persoalannya Paulus, tetapi itu semua boleh ditanggung oleh Paulus. Kenapa, saudara? Karena ada kekuatan daripada Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara menghadapi banyak sekali problem, Alkitab hari ini, firman Tuhan hari ini ingin menyampaikan bahwa segala perkara dapat ditanggung oleh kita, saudara. Ketika kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga kita boleh menanggung segala perkara di dalam kehidupan kita. Walaupun secara eksplisit Paulus atau konteks dalam Filipi 4 ayat 13 tidak berbicara mengenai problem-problem pribadi karena kesalahan kita. Tetapi saya terlebih percaya bahwa sejatinya Allah yang maha baik, Allah yang luar biasa itu tentu sangat peduli kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Masakan kita sebagai anak Allah, masakan kita sebagai anak-anaknya, umat-umat Tuhan yang takut, umat-umat Tuhan yang setia kepada Dia, Dia tidak memberikan kekuatan pada kita. Saya yakin dan percaya tuh saudara, segala perkara di dunia ini masih sangat ringan. Segala perkara di dunia ini yang menurut kita problem begitu besar, di hadapan Tuhan itu hanya kecil, saudara. Maka daripada itu, minta kapasitas, minta kekuatan daripada Tuhan. Dan itu adalah janji daripada Dia. Ketika kita di dalam Tuhan, Dia memberikan kekuatannya yang luar biasa. Kacamata kita dirubah oleh Tuhan menjadi kacamatanya Tuhan. Sehingga kita memandang masalah tidak besar, saudara, tetapi menjadi problem-problem yang biasa. Problem-problem yang bisa kita lalui. Di ayat yang ke-19, Paulus kembali menghibur jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara harus mengetahui terlebih dahulu, Paulus menulis ayat ini karena bantuan daripada jemaat di Filipi luar biasa. Jemaat di Filipi mencoba menabur, mencoba memberikan harta bendanya untuk Paulus. Tentu tidak secara eksplisit untuk Paulus, tetapi itu adalah persembahan yang luar biasa kepada Tuhan. Dan kemudian Paulus berkata,
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Ayat ini diperuntukkan bagi setiap kita, jemaat-jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang setia melangkah dalam hal menabur, dalam hal memberikan kasih itu kepada siapapun. Bisa kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita, pelayanan kita, gereja kita. Firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya tidak begitu mencoba untuk eksplisit melihat ayat ini. Tetapi kalau LAI menggunakan kata keperluanmu, saudara, keperluanmu itu lebih daripada kebutuhan. Orang berkata kebutuhan di dalam kita itu ya ada sandang, pangan, papan, kebutuhan pokok di dalam kehidupan kita. Dan kebutuhan itu di ayat yang lain, saudara, Tuhan berkata jangan khawatir tentang kebutuhan. Tetapi di dalam Filipi pasal 4 ini keperluan. Keperluan dengan kebutuhan berbeda, saudara. Kebutuhan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan oleh manusia dalam berkehidupan. Mutlak diperlukan. Maka ada kebutuhan pokok ya tadi pangan, sandang, dan kemudian pakaian, papan ya. Tetapi keperluan adalah keinginan kita. Keinginan setiap kita. Bahwa setiap kita punya cita-cita. Bahwa setiap kita punya sesuatu yang kita pikirkan, yang kita doakan supaya itu terjadi. Dan firman Tuhan hari ini katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Dia akan memenuhi keperluan kita. Manakala kita mengasihi saudara-saudara kita. Manakala kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan luar biasa. Dan tidak hanya sebatas keperluan pribadi kita, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Wow, begitu luar biasa Allah kita, saudara. Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Yang pertama kita bisa belajar bahwa segala perkara dapat kita tanggung dan kemudian Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Itu adalah kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Boleh memberkati kami. Kami ingin percaya, oh Tuhan, problem-problem kami boleh kami atasi dengan luar biasa. Karena ada kekuatan daripada Tuhan. Kami mintakan kekuatan-Mu itu Tuhan atas hidup kami Bapa. Kami juga bersyukur bahwa Engkau telah memenuhi segala keperluan kami. Kami bersyukur punya Allah yang peduli, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat sidang Jumat yang setia mengikuti doa pagi online ini. Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.